Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ekonomi Pariwisata yang beranggotakan saya sendiri Jakardiansyah dengan NIM akhir 123. Saya Muhammad Azhari Alamsyah dengan NIM akhir 124. Dan saya Dimas Salam Saputra dengan NIM akhir 088. Saya Muhammad Rashid dengan NIM akhir 058. Nama saya Muhammad Bintang Desa Putra dengan NIM akhir 092. Saya Fahri Wildan Gani dengan NIM akhir 074. Saya Zurian Rimanda dengan NIM belakang 147. Di sini kami dari kelompok 1 Ekonomi Pariwisata, kami akan membahas mengenai conscious traveler atau wisatawan generasi baru, di mana tren 2026 wisatawan yang berupa Gen Z dan milenial melalui eco resort, local experience, ethical tourism, slow tourism, dan healing tourism. Pasca pandemi, pola wisata itu berubah secara drastis. Wisatawan, terutama generasi Z dan milenial, kini mencari pengalaman lebih bermakna, otentik, dan berkelanjutan. Nggak hanya sekedar rekreasi biasa. Tren wisata generasi baru di 2026 ini itu memunculkan konsep conscious traveler yang ditandai dengan preferensi terhadap pengalaman lokal otentik, wisata ramah lingkungan atau eco-friendly, pariwisata etis dan bertanggung jawab, dan slow tourism dan healing tourism. Konteksnya di Indonesia, Kementerian Parekraf itu mencatat meningkatnya minat wisatawan terhadap seni, budaya, dan ruang kreatif di kota-kota besar sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Mengapa Taman Ismail Marzuki yang kita pilih? Taman Ismail Marzuki itu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat seni dan budaya terbesar yang ada di Jakarta. Nah, yang telah direvitalisasi semenjak 2019. Investasinya itu sebesar 1,8 triliun loh. Dan fasilitas seperti teater, galeri seni, dan juga planetarium, serta ada perpustakaannya juga. Itu menjadikan destinasi ini tuh ideal bagi wisatawan muda, apalagi generasi Z ya. Nah, tujuan dari penelitian kita atau pembuatan video ini ialah yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik conscious traveler di kalangan pengunjung tim atau Taman Ismail Marzuki ini. Dan yang kedua yaitu menganalisis terbentuknya perilaku wisata hijau. Yang ketiga itu merupakan mengukur willingness to pay untuk pengalaman wisata berkelanjutan. Dan yang keempat itu menganalisis pengaruh sustainability branding terhadap keputusan berkunjung. Nah, harapannya setelah video ini dibuat, hasil observasi dan wawancara ini itu diharapkan mampu untuk menggambarkan bagaimana sih generasi muda ini membentuk wajah pariwisata untuk masa depan Indonesia. Nah, saat ini kami sedang berada di Taman Ismail Marzuki yang berada di Menteng, Jalan Cikini Raya nomor 73. Taman Ismail Marzuki ini merupakan salah satu pusat seni budaya dan literasi terbesar di Indonesia yang menjadi ikon kebudayaan Jakarta sejak didirikan pada tahun 1968. Kawasan Taman Ismail Marzuki ini memiliki luas sekitar 7,2 hektar dan telah mengalami revitalisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan nilai investasi sekitar 1,8 triliun. Nah, revitalisasi ini bertujuan mengembangkan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kebudayaan modern yang mampu mendukung kegiatan seni, pendidikan, literasi, dan ekonomi kreatif di tengah perkembangan kota metropolitan. Lalu, kehadiran berbagai fasilitas tersebut menjadikan Taman Ismail Marzuki tidak hanya sebagai pertunjukan seni, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, edukasi, dan kreativitas. Dari perspektif ekonomi pariwisata, revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini merupakan bentuk investasi pemerintah pada sektor budaya yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata budaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Dalam konteks ekonomi pariwisata, Taman Ismail Marzuki memiliki peran sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Berbagai kegiatan seni budaya dan literasi yang diselenggarakan di kawasan ini menciptakan peluang ekonomi bagi seniman dan bagi UMKM. Nah, dengan karakteristik tersebut, Taman Ismail Marzuki ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana tren conscious traveler berkembang di kawasan wisata budaya perkotaan, sekaligus melihat bagaimana investasi budaya dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kami saat ini berada di depan Planetarium Jakarta, salah satu fasilitas edukasi paling ikonik yang berada di kawasan Taman Ismail Marzuki.
Nah, Planetarium Jakarta memiliki nilai sejarah yang penting karena telah beroperasi sejak tahun 1969 dan dikenal sebagai planetarium pertama di Asia Tenggara. Keberadaannya menunjukkan bahwa kawasan Taman Ismail Marzuki tidak hanya berfungsi sebagai pusat seni dan budaya, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukasi yang memberikan pengalaman belajar secara langsung pada masyarakat. Nah, bagi wisatawan generasi baru atau conscious traveler, pengalaman wisata yang dicari tidak lagi sebatas pada hiburan semata, melainkan pengalaman yang memiliki nilai edukatif dan memberikan makna. Melalui pertunjukan astronomi seperti Sky Show, pengunjung dapat mempelajari tata surya, bintang, serta berbagai fenomena antariksa secara interaktif. Karakteristik ini sejalan dengan konsep experiential tourism, yaitu wisata yang menekankan keterlibatan aktif dan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung. Dari perspektif local experience, Planetarium Jakarta merupakan bagian dari identitas kota Jakarta yang telah melekat selama lebih dari 5 dekade. Pengalaman mengunjungi planetarium menjadi sesuatu yang khas dan berbeda dibandingkan destinasi hiburan konvensional, sehingga memperkaya daya tarik wisata budaya dan edukasi yang dimiliki ibu kota. Dari sisi ekonomi pariwisata, diversifikasi atraksi sangat penting karena mampu memperluas segmen pasar wisatawan. Planetarium tidak hanya menarik pelajar dan mahasiswa, tetapi juga keluarga, komunitas sains, hingga wisatawan umum. Nah, di sisi lain, keberadaan planetarium berperan dalam diversifikasi atraksi wisata di kawasan Taman Ismail Marzuki. Menurut data Kontan TV pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 sampai 2026, kawasan Taman Ismail Marzuki dikunjungi sekitar 67.198 orang. Sementara lebih dari 5.500 pengunjung memadati teater bintang Planetarium Jakarta dan tiket pertunjukannya hampir selalu habis. Tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa wisata berbasis ilmu pengetahuan memiliki permintaan yang besar di tengah masyarakat. Nah, kehadiran planetarium menunjukkan bahwa destinasi perkotaan tidak harus mengandalkan wisata massal semata. Melalui perpaduan antara edukasi, sejarah, dan pengalaman interaktif, kawasan Taman Ismail Marzuki mampu menghadirkan bentuk pariwisata yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter conscious traveler masa kini. Kami kini berada di area taman hijau di dalam kawasan Taman Ismail Marzuki, salah satu ruang terbuka ya yang menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas bagi masyarakat. Ethical tourism di tim terwujud melalui komitmen dan pengelolaan kawasan nih yang inklusif dan tidak sekedar komersial. Ruang terbuka publik ini dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa biaya, mencerminkan prinsip bahwa ruang budaya adalah hak semua warga. Slow tourism sangat terasa di kawasan ini. Banyak anak muda yang terlihat duduk lesehan, membaca buku, bermain gitar, atau sekedar berbincang santai di area bawah pohon. Fenomena ini mencerminkan tren healing tourism yang dikonfirmasi oleh data global Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024. Yang diterbitkan Kemenparekraf mencatat bahwa health dan wellness, tourism, serta cultural immersion adalah dua tren pariwisata paling konsisten berdasarkan survei ahli tahun 2023 dan 2024. Kami kini berdiri di plaza terbuka dan area pedestrian. Taman Ismail Marzuki adalah salah satu ruang publik paling menarik yang ada di kawasan ini. Healing tourism menjadi salah satu tren terkuat di kalangan generasi muda saat ini. Setelah bertahun-tahun menjalani tekanan akademik, pekerjaan, dan kehidupan digital yang intens, generasi Gen Z dan milenial aktif mencari ruang untuk memulihkan energi dan keseimbangan mental mereka. Taman Ismail Marzuki menjawab kebutuhan ini dengan sangat baik. Trotoar lebar dan paving modern diapit pohon-pohon yang memberikan keteduhan alami, menciptakan jalur jalan kaki yang menenangkan. Area pedestrian ini dirancang bukan hanya untuk mobilitas, tetapi untuk pengalaman berjalan yang menyenangkan. Sebuah walking meditation ala urban yang dapat meredakan stres. Di sepanjang plaza ini, kita dapat menyaksikan beragam aktivitas yang mencerminkan healing tourism. Semua ini adalah bentuk pemulihan diri yang kini menjadi bagian dari aktivitas wisata generasi baru. Desain kawasan tim yang memberikan prioritas pada pejalan kaki dan ruang terbuka ini secara tidak langsung
mendukung gaya hidup sehat dan sadar lingkungan. Selaras dengan nilai-nilai yang dipegang oleh wisatawan generasi baru. Kami kini berada di area ruang publik dan kawasan kuliner Taman Ismail Marzuki. Salah satu pusat aktivitas pengunjung yang memperlihatkan interaksi antara kegiatan budaya dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks conscious traveler, dua indikator yang dapat diamati di kawasan ini adalah sustainability branding dan willingness to pay terhadap pengalaman wisata yang berkualitas. Sustainability branding tidak hanya dibangun melalui promosi, tetapi juga melalui bagaimana suatu destinasi itu menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan nilai keberlanjutan, edukasi, dan budaya. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sekitar 1,8 triliun rupiah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan kawasan budaya yang lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Berbagai fasilitas budaya, ruang publik, area komunitas, dan fasilitas literasi yang tersedia menjadi bagian dari identitas baru Taman Ismail Marzuki sebagai destinasi wisata budaya perkotaan. Keberhasilan branding tersebut dapat dilihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan Jakarta itu meningkat dari 588.451 orang pada tahun 2024 menjadi 699.915 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas budaya, literasi, dan edukasi memiliki daya tarik yang semakin kuat bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Dari perspektif ekonomi pariwisata, tingginya jumlah pengunjung tersebut menciptakan peluang bagi berbagai sektor pendukung di sekitar kawasan seperti kuliner, transportasi, UMKM, industri kreatif, dan penyelenggaraan acara budaya. Semakin banyak pengunjung yang datang dan menghabiskan waktu di kawasan Taman Ismail Marzuki ini, semakin banyak pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Sementara itu, konsep willingness to pay dapat dilihat dari ketersediaan pengunjung untuk mengeluarkan biaya dan guna memperoleh pengalaman wisata yang berkualitas, baik melalui pembelian tiket, pertunjukan, konsumsi produk kuliner, maupun partisipasi dalam berbagai kegiatan budaya. Inilah yang menjadikan Taman Ismail Marzuki itu relevan sebagai contoh destinasi wisata perkotaan yang sesuai dengan karakteristik wisatawan generasi baru atau conscious traveler. Oke, sekarang lokasi kita itu ada di Eco Resort dan Healing Tourism yang ada di sekitar Taman Ismail Marzuki. Nggak cuma membahas tren wisatawan generasi baru tanpa membicarakan fenomena staycation yang kini sedang booming di kalangan Gen Z. Di sekitar kawasan tim ini juga terdapat beberapa pilihan akomodasi yang menarik perhatian wisatawan muda. Salah satunya itu mulai dari hotel butik dengan estetika seni, hingga properti yang menawarkan pengalaman staycation yang unik di jantung kawasan budaya Jakarta. Bagi Gen Z, staycation itu bukan sekadar menginap di hotel, tapi ada pilihan wisata yang sadar, memilih untuk menikmati kota sendiri dengan perspektif baru, mengurangi jejak karbon dari perjalanan jauh, dan mendukung ekonomi lokal. Data dari survei sendiri mencatat 39% pelancong domestik Indonesia berasal dari Gen Z dan 57% dari milenial. Stay menjadikan keduanya motor utama tren staycation nasional. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa wisatawan berbasis bukan lagi alternatif, melainkan pilihan utama generasi muda. Sisi perhotelan sendiri, BPS DKI Jakarta mencatat tingkat hunian hotel berbintang di Jakarta mencapai 62% pada Desember 2024, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tamu domestik mendominasi dengan preferensi pada hotel bintang 3 43% dan bintang 4 27%. Ini juga mencerminkan bahwa wisatawan lokal khususnya generasi muda semakin aktif memanfaatkan akomodasi perkotaan untuk pengalaman wisata yang terjangkau namun berkualitas. Kedekatan hotel-hotel di sekitar tim dengan pusat seni dan budaya menjadi nilai tambah tersendiri yang mendukung konsep eco resort dalam konteks urban. Konsep eco resort sendiri diadaptasi dalam urban setting seperti ini, mencakup elemen-elemen penggunaan material lokal, menu makanan berbasis produk lokal dan organik, serta program-program yang mendorong tamu untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar secara bertanggung jawab.
Dan terakhir, healing tourism juga menjadi salah satu nilai jual utama akomodasi di kawasan ini. Kedekatan dengan tim berarti tamu dapat dengan mudah mengakses pertunjukan seni, pameran, atau sekedar berjalan di taman untuk menjernihkan pikiran. Hal yang sangat dicari untuk wisatawan muda yang ingin melarikan diri dari rutinitas tanpa harus berpikiran jauh. Fenomena ini membuktikan bahwa tren conscious traveler bukan hanya soal destinasi, tetapi juga soal bagaimana seluruh ekosistem wisata, termasuk akomodasi, makanan, dan transportasi, bergerak bersama menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Oke, di sini kita masuk ke untuk sesi wawancaranya. Di sini saya bersama dengan Kakak Michael. Di sini saya bersama dengan Kakak Michael sebagai salah satu narasumber yang sering ya untuk mengunjungi Taman Ismail Marzuki ini, Kak. Ya, lumayan sering. Lumayan sering. Oke, kalau Kakak lakukan di sini tuh ngapain aja sih? Lebih ke acara seni atau jalan-jalan atau sekedar nongkrong aja sih, Kak? Karena saya mahasiswa IKJ, jadi belakang tim, saya biasanya pangan di sini kalau antara makan bareng teman atau buat kerjain tugas mungkin di perpus atas sih. Menurut Kakak, apakah Taman Ismail Marzuki ini termasuk destinasi wisata yang ramah lingkungan atau sustainable ya bisa dibilangnya? Lumayan bagus sih untuk standar Jakarta, salah satu yang lumayan hijau sih menurut saya. Kalau Kakak itu harus memilih ya antara tempat wisata yang murah tapi biasa aja atau tempat wisata yang sedikit lebih mahal tapi punya nilai seni dan budayanya ramah lingkungan gitu, Kakak pilih yang mana kira-kira? Enggak, maksudnya beda, lebih mahal sedikit itu seberapa? Lebih mahal sedikitnya itu misal kayak beda biaya sekitar 20% yang dikeluarkan gitu, yang mungkin tidak termasuk sustainable. Ada yang bisa lebih murah karena memang tidak mempertimbangkan dari kebersihannya, mungkin tidak memiliki biaya untuk pembersihan tempat tersebut atau monitoring dari tempat tersebut gitu, Kak. Saya lebih pilih opsi yang B sih. Jadi apakah Kakak ini sendiri sering gitu mempertimbangkan aspek dari kebersihan lingkungan atau keberlanjutan lingkungan ini saat memilih tempat wisata, atau Kakak ini liburan kayak staycation gitu, Kak, misalnya? Iya sih, kalau bisa mau tahu kita juga perlu berusaha ke arah situ sih menurut saya. Menurut Kakak sih untuk di Taman Ismail Marzuki ini apa sih, Kak, yang bikin beda dari tempat nongkrong lainnya? Mungkin karena lebih nyaman daripada tempat yang biasanya di Jakarta sih menurut aku, tim termasuk lebih atasan dikit lah. Karena juga mungkin lingkungannya lebih bersih juga ya, kayak. Karena juga lebih bersih. Terus kan enaknya ini gratis semua, jadi enaknya di situ sih pasti. Jadi seperti itu aja, Kak, ya? Iya. Mungkin. Oke, seperti itu dari Kakak Mika. Ya, dari Kakak Mika. Terima kasih ya, Kak, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian video liputan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah, mohon dimaklumi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.